Maka kenapa hari ini kita diajak ngaos karo kiai ora basa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji padha ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing enom. Kan kudune sing enom basa karo sing sepuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengajiannya pengajian akbar, nggak tahu temanya dalam rangka apa. Umpak Mudi tak takoni, Mbak Mudi ngajinya dalam rangka apa? Wis pokoke bingung ngarep ngaji babagan apa mumpuni. Sing penting ngaji nanggap mumpuni. Oh, pokoknya ngaji ini nanggap mumpuni. Iyalah, nong seneng banget. Duwe masyarakat nang Sidoarjo pada guyub rukun. Jadi saking bingungin duwe acara apa. Pokoknya acara guyub rukun karo wong Sidoarjo. Wong aku gen dina-dina mulang nang musala Baitul Taqwa. Saking mulangin dina-dina sempet aku gara-gara kepingin ngaji karo mumpuni. Mangkat gasik balik maning. Lho kenapa Mbah? Lale nganggo kathok angel banget tinggo. Pisane nggone nganggo kathok angel tinggo. Lah anu kathokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung bae. Yang masih hidup berdoa, yang wafat tetap berdoa. Carane kitab Tanwirul Qulub, mayit-mayit di kuburan, ruh-ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya ruh di dalam alam barzah? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Allahumma ja'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang rajin ibadah. Tapi masih banyak ahli waris ziarah ke kuburan, bukannya baca surat Yasin, bukannya kirim baca Al-Quran, malah takon nomor togel. Ana wong kene ngono kuwi. Ya Allah, mari kuburan malah gone ngomong, "Mbah, ki nomore pirang, Mbah?" Yang masih hidup berdoa, yang mati pun berdoa. Yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan dijabah oleh Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi beda sama mayit, Bu. Mayit di kuburan berdoa, setiap doanya ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Maka inilah kenapa hari ini Anda panas-panasan datang ke sini, ninggalin sawit, ninggalin karet, ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan, betul? Harusnya habis sholat duhur itu wayahe koilulah. Apa itu koilulah? Istirahat layeh-layeh ngaso. Habis sholat duhur wayahnya istirahat tiduran, tenang sejenak. Itu derek sunnah Rasul. Tapi jenengan habis sholat duhur aja udah berangkat ke sini, betul? Subhanallah. Kowe kaget, kowe gonge kok. Malah sebelum sholat duhur udah sampai sini, Bu. Tuh kan, dalam rangka apa? Golet sangu, golet sah. Memang betul kita kerja tiap hari buat membiayain anak, betul? Kita kerja tiap hari buat nyekolahin anak, leres. Tapi wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji, betul? Maka di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan hutang, baik hutang janji atau hutang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedas.
Bentar saya pindah ke sono, mbok sebelah kanan urung krungu. Panggungnya lebar banget ya, lapangan golf. Saya harus kudu pakai tenaga ekstra, pakai tenaga dalam gue ceramah nang Sidorejo. Dua banget panggungnya rel kereta api bu. Assalamualaikum. Halo. Ini bukan saya yang ngomong pak. Saya cuma nerusin di kitab Syarah Sulamut Taufik. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia wafat, masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, waktu hidup orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya ngomong begini dan saya sampaikan di Syarah Sulamut Taufik? Karena anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan ning dalan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukane? Maaf. Di dalam kitab Qadrul Ghais, Qadrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pertolongan. Jadi ada kitab namanya Qadrul Ghais, kitab tetesnya petulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Saya ulang. Ahli waris sing waras. Karena zaman sekarang banyak ahli waris tapi ora waras. Siapa ahli waris ora waras? Hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut utang piutang almarhum orang tuanya nggak ngelunasin, nggak ngurusin, itu ciri-ciri ahli waris ora waras. Maka aturannya di dalam Sulamut Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ketika warisannya mau dibagi, maka harus ambil dana dari duit warisan untuk membatalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Karena walaupun menerima bagian warisan banyak sampai 7 turunan, tapi ternyata masalah sangkut paut utang piutang orang tuanya belum dilunasi terlebih dahulu, walaupun warisannya bisa buat 7 turunan. Turunan pertama durung meteng, bayinya lahir, durung lahir malah warisane entek sio-sio. Sebab nopo? Warisane gak barokah gara-gara almarhum orang tua masih punya utang piutang sangkut paut. Maka ciri-ciri anak soleh-solehah menurut kitab Qadrul Ghais, pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Hari ini anak-anak kita kalau diajak silaturahim pas Idul Fitri malesnya luar biasa. Sing akhirnya zaman sekarang anak sing tua karo anak sing nom ketemu ning dalan ora kenal. Sebabnya apa? Putus tali silaturahimnya. Opo residem. Kalau dulu kita Idul Fitri salam bekti pur-puran, sowan ke rumah-rumah di warga kampung sampai 7 hari 7 malam. Nah sekarang bu ya Allah, kebanyakan alasannya introvert, nggak suka kumpul-kumpul katanya. Ya monggo itu hak persepsi masing-masing. Tapi ya opo nggih, kalau sedulure wong tua kok malah pedot seduluran. Padahal ciri-ciri anak soleh-solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangi utang piutangi almarhum orang tuh. Kenapa ada orang tua meninggal gak ninggalin warisan harta malah ninggali utang? Karena terkadang ada orang tua arep jaluk duit karo anake kuatir diploroki nang mantune. Cuman mau berobat Pak Banzar, kepingin diantar maring klinik, kuatir banget anaknya niki jarene dicuci otak nang mertuane. Akhirnya ora uli lunga-lunga adoh, kuatir jere usahane berantakan gara-gara dijaluk duit nang wong tuane. Maka terkadang ada orang tua meninggal nggak ninggalin warisan harta, malah ninggalin utang.
Tapi ya maaf, walaupun nyarutangi utang-utangi wong tua niku adalah ciri-ciri anak yang solih-solihah, tapi orang tua ya jangan membebankan karo anak lah. Utang bae kok tulian sing nyarutangi. Utang tetap utang. Islam membolehkan utang asalkan utangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Contohnya apa? Mangan, mangan, madang, bah, ya alor, buadok barangan. Orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum rumadang. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan, orang mangan ya lemes kok.